pertama. Kedua, setelah kejadian, Adi Jigo itu presenter temanku, sahabatku Adi Jigo itu menyampaikan video kalau terjadi tsunami. Kembaranku juga minjem handphonenya orang, Insta story gitu nge-mention, bukan dari itu, menyampaikan kalau ada tsunami. Jadi semua orang panik, keluarga aku panik sama segala macam, keluarga Ponorogo panik, keluarga aku di Kalimantan panik. Tapi menjadi tidak panik dan biasa aja dan menanggapi sangat santai pada saat termasuk teman-temanku di Jakarta ya, manajemen semua panik. Tapi lalu jadi Pak, ya Pak lagi interview Pak, nggak apa-apa Pak, nggak usah disalamin Pak, monggo. Jadi nggak paniknya itu jadi hilang dan jadi sangat santai menanggapi bencana sebesar itu, karena BMKG tiba-tiba mengeluarkan berita kalau itu hanya gelombang pasang. Jadi udahlah, apa ya, gimana sih bahasanya, udahlah harusnya BMKG itu memperingati, oke lah gagal, oke lah kebiasaannya adalah setelah bencana baru keluar gitu. Nah setelah bencana kalau kita salah itu seperti apa? Jadi apa? Iya, kalau misalnya alasan, padahal tadi disebutkan katanya sepanjang Teluk Sunda itu tuh adalah dari daerah-daerah prioritas utama. Nah kalau daerah prioritas utama aja salah, gimana daerah yang lain? Terus mereka menceritakan tentang kendala-kendala gitu. Kalau curhat jangan ke kita gitu. Kita ini kan masyarakat, bayar pajak, ngegaji mereka kan gitu. Lah kok malah curhat ke kita gitu. Maksudnya apapun itu, ini bentuk keluhan masyarakat yang sudah menjadi korban. Aku sih nggak mencari kambing hitam atas kesedihanku, nggak juga mencari kambing hitam atas bencana yang terjadi, enggak. Cuman pada intinya gini, aku juga nggak pengen bencana di Indonesia terjadi lagi dan banyak yang memakan korban dan merasakan hal yang sama ke aku sebelumnya. Gara-gara itu. Iya, gara-gara itu gitu. Harapannya ke depan seperti apa Mas untuk BMKG mungkin apa? Ya harapannya ya simpel aja gitu, bekerjalah sesuai fungsinya, itu aja, bekerjalah sesuai fungsinya memperingati masyarakat kan terhadap terhadap ciri-ciri bencana yang akan terjadi gitu. Bisa cerita sedikit nggak waktu awal kejadian mungkin dari saya gimana tuh? Ya. Jadi pada intinya Seventeen manggung itu lagu 2 itu pas interlude, dia kayak yang di video gitu, pas aku ngadep belakang tiba-tiba panggungnya bergerak dengan sangat cepat, dia kayak lempar ke belakang dulu tapi berusaha nahan pakai kaki kanan ya gitu. Tapi itu terjadi cepet banget, terus tiba-tiba panggungnya kebalik, air ngantem dari atas di atap panggung, jadi kegulung-gulung lagi bawah. Sebelumnya tuh apa ada firasat dari Pak Irfan? Kalau firasat nggak ada, tanda-tanda pun nggak ada. Pak Irfan sendiri sempat terseret di tengah laut, sadar Berapa meter? sadar banget. Jadi setelah kegulung-gulung di bawah itu, setelah aku kayak perasaan kayak waduh nggak sanggup nih gitu, tapi akhirnya kayak mati di situ gitu. Terus berusaha nggak panik, lepasin karena aku kayak tali, makanya aku nggak bisa ke atas. Tali kabel kan kabel banyak aku coba lepasin pelan-pelan, akhirnya ke atas. Nah begitu ke atas itu tiba-tiba kita tunggu, baru aku dengar tsunami, baru aku tahu itu tsunami, otakku baru memberikan jawaban gitu. Oh tsunami, kita baru mau cari, ya carilah istriku, ada barangku, ada ponakan gitu. Itu udah diseret lagi sama laut. Jadi aku coba ngegapai daun, tapi putus tidak daun. Jadi aku lihat orang-orang pegang, jadi sedihnya dalam artian aku baru habis, menurutku ya, aku baru habis lepas dari maut tuh, dengan aku bisa timbul ke permukaan. Tapi tiba-tiba daratan tuh cepat dan jauh banget. Jadi kayak baru bersyukur, baru dapat jawaban, baru nyari orang
Maksudnya mereka udah harapannya udah dijatuhin lagi. Jauh kalau menurutku sih jaraknya ada 1 kilo. Terus bisa balik Seret ke darat. tengah laut 1 kiloan. Ya, sampai di situ juga ternyata kan ada sekitar 40-50 orang kan. Sampai situ juga aku pikir ya udahlah tinggal berenang gitu ya, tinggal berenang. Maksudnya ya tinggal gitu lah. Tapi ternyata enggak, ternyata di situ adalah sekelompok 40-50-an orang yang panik berada di tengah laut. Jadi saling tarik-tarikan, saling cakar-cakaran, saling menenggelamkan satu sama lain. Mungkin mencari keselamatan ya, naik ke atas ini. Iya. Jadi siapa yang ngapung itu yang ditarik kan gitu. Logikanya ini kan intuisi manusia bertahan. Siapa yang ngapung itu yang ditarik biar dia bisa berdiri kan gitu. Sedangkan ombak itu gede banget. Jadi chaos banget, teriak di sana sini, nangis di sana sini. Untuk penanganannya itu berapa lama? Penanganan apa? Dari tim SAR Wah, katanya. ya. Jadi sampai akhirnya aku nemu kotak itu, udah Oh, yang mati, di nemu kotak Instagram ya. ya? Di Instagram itu. Itu enggak lama. Gak apa-apa. Jadi agak terlalu masih gelap. Wah. Mati Kalau lampu. beneran dikasih ke aqua kan? Mati lampu atau Iya, pembiasa cahaya. Oke. Keren. Iya, yang minum. Oh, Iya. Dipakai box tuh ya mas, ada kotak. Ya ada box kotak tuh Oh, nama iya. sendiri. Ya udah, udah lah, kayak mayat di mana-mana pokoknya hitungannya aku tuh nggak hidup. Gimana cara ceritanya orang udah 2 kali ngadepin sakratul maut, napas sudah habis, badan isinya udah air laut semua, Hmm. masih bisa berenang sejauh 1 kilo. Itu berarti berenang ya untuk sampai ke Bukan, tepi itu. gimana ya? Tanganku pegang kotak, Hmm. pegangnya pun pada ujung. Iya. Kalau aku giniin, tinggal. Ah. Jadi pernah ada saat di antara 4 orang itu ada yang begini, kotak itu jadi muter, Hmm. muter itu, muter. Jadi logikanya nggak nyampe kalau di situ. Jadi kompak gitu ya harus saling. Iya, harus saling gimana persis. Dan itu begitu muter tuh nangis, empat-empatnya nangis. Kan minta tolong lagi, kan capek. Hmm. Tangkap lagi, simbangin terus gitu. Pokoknya kalau nggak simbang kita empat-empatnya mati. Terus nangis, terus ada yang satu muntah. Gitu. Jadi baik kira itu langsung 2 jam. Hingga akhirnya Nah, surut. sampai akhirnya tiba-tiba kita ke bawah ombak. Pinggir. Nggak tahu Allah selamatin tiba-tiba ketika nginjek karang. Nah itu udah alhamdulillah. Akhirnya selamat. Di ujung itu tuh cuman ada satpam 3 orang pakai senter. Itu menurutku satpam yang luar biasa, security hotel luar biasa banget. Karena semua orang, karena di situ udah tidak ada manusia yang hidup, Mas. Karena semua yang manusia yang hidup langsung mengungsi ke atas. Atas. Makanya kalau ditanya Basarnasnya, pertama itu kejadiannya baru, jadi Basarnasnya pasti belum ada. Kedua nggak ada siapapun di situ, jadi orang-orang tuh di tengah laut tuh teriak, banyak mas yang teriak, tolong gitu, selamatin, minta kirim perahu segala macam. Nah di seberang itu nggak ada orang, cuma 3 orang. Itu pun menurutku yang berani aja karena dia pengen ngasih sinyal ke orang-orang yang berenang gitu. Udah cahaya. Iya, biar ada cahaya, dan itu kan jauh banget. Jadi memang ya nggak ada gitu. Sampai akhirnya besoknya kalau nggak salah aku sih besok atau malam ya, nggak semalam, tetap subuh lah, selang berapa jam gitu polisi mulai datang. Ya tim penyelamat apa sih, Basarnas mulai datang pelan-pelan nih, karena kabarnya yang terjadi itu di sepanjang pantai, sepanjang laut dan banyak titik. Jadi mereka kayak